Selamat menonton video pembelajaran berikut. Sebelum memulai video pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menemukan informasi tentang jenis-jenis rambu lalu lintas pada teks. Nah, jadi kali ini materi kita adalah mengenai rambu-rambu lalu lintas. Nanti yang akan kita bahas adalah tentunya macam-macam rambu, jenis-jenisnya, dan yang terutama yaitu kita akan menemukan informasi pada teks yang berisi tentang atau yang berjudulkan dengan rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, atau kalimat. Nah, tentunya kita pasti sering melihat rambu lalu lintas di sekitar kita ataupun saat kita berjalan di jalan raya. Entah itu berupa lambang, huruf, angka, atau kalimat, kita sering kali menemukannya. Mungkin yang paling sering kita temui adalah lampu merah dan petunjuk jalan. Nah, itu yang paling sering atau paling rutin kita temui. Tentunya rambu lintas pasti dibuat mempunyai fungsi. Nah, di sini dijelaskan rambu lalu lintas mempunyai fungsi. Fungsi ini artinya guna. Jadi rambu lalu lintas berguna sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan. Nah, jadi rambu lalu lintas ini gunanya tadi itu sebagai peringatan bagi kita. Seandainya kita lagi berkendara, ada peringatan tuh. Atau ada larangan, misalnya dilarang berhenti, atau perintah belok ke kiri, atau kita disuruh ngapain. Atau petunjuk bagi pengguna jalan. Nah, ini paling sering. Belok kanan, belok kiri, atau jalannya berkelok-kelok. Nah, ini fungsi atau kegunaan dari rambu lalu lintas. Berikut adalah contoh dari kegunaan atau fungsi dari rambu lalu lintas. Nah, di situ ada lambang anak-anak berjalan tuh di atas berwarna kuning dan di situ ada anak lagi menyeberang di jalan. Nah, di situ misalkan pada gambar di samping terdapat lalu lintas yang mempunyai arti banyak anak-anak. Nah, jadi lambang yang berwarna kuning yang berada di tiang sana itu artinya banyak anak-anak. Berarti sang pengendara sepeda motor harus memperlambat kecepatan atau bahkan harus berhenti terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh dari kegunaan itu sendiri tadi, yaitu kegunaan rambu lalu lintas sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk jalan. Dan masih banyak jenis-jenis rambu lalu lintas lainnya. Dan yang kedua, menemukan informasi tentang jenis-jenis rambu lalu lintas melalui pengamatan gambar. Nah, di sini nanti akan dibagi menjadi beberapa jenis rambu lalu lintas. Kita langsung saja masuk ke dalam komponen atau jenis-jenis rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas berisi gambar atau tulisan yang mudah dipahami oleh pengguna jalan. Berikut langkah-langkah untuk menemukan informasi melalui pengamatan gambar, khususnya rambu lalu lintas. Nah, jadi nanti kalau kita ketemu rambu lalu lintas di jalan, kita harus melakukan 4 ini nih. Yang pertama, amatilah rambu lalu lintas dengan cermat. Jadi kita harus lihat tuh, dia mempunyai arti apa? Dia mempunyai perintahkah atau dia menunjukkan larangan dan sebagainya. Yang kedua, perhatikan warna dasar yang digunakan dalam rambu lalu lintas. Nah, jadi nanti setiap rambu lalu lintas itu mempunyai warna dasar yang berbeda. Ada yang mempunyai warna dasar kuning, ada yang mempunyai warna dasar biru dan yang lainnya. Yang ketiga,
perhatikan simbol berupa gambar atau tulisan yang ada pada rambu lalu lintas. Nah, tentunya yang paling ketiga ini paling penting nih. Jadi kita harus melihat tuh simbolnya menunjukkan apa atau gambarnya menunjukkan tentang apa. Jadi nanti kita bisa tahu arti dari rambu lalu lintas itu menyuruh kita harus ngapain. Dan yang keempat, jika kamu kesulitan memahami rambu lalu lintas tersebut, carilah di buku petunjuk rambu lalu lintas. Kamu juga dapat bertanya kepada orang tua atau gurumu. Nah, jadi untuk poin yang keempat, tentunya zaman sekarang sudah modern. Apalagi teman-teman atau anak-anak semuanya sudah memegang handphone, smartphone, artinya handphone yang pintar atau gadget. Nah, jadi kalau kita nggak tahu, kita bisa searching di Google atau di media lainnya. Tentunya harus membuka hal-hal yang positif, nggak boleh yang lain. Kalau misalnya orang tuanya menyuruh belajar membuka rambu-rambu lalu lintas melalui Google, dibuka di bagian Google-nya berarti ya membuka tentang rambu lalu lintas, jangan membuka game ataupun yang lainnya. Berdasarkan jenisnya, rambu lalu lintas dibedakan menjadi 4 jenis yaitu. Nah, di sini yang pertama nih. Yang pertama itu rambu peringatan. Berarti kita diingatkan nih, rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan Anda bahaya di jalan atau di tempat berbahaya lainnya. Nah, di sini contohnya ada lampu merah, banyak pengemudi, tempat penyeberangan jalan, jalan licin, jalan menanjak. Nah, ini paling penting nih karena ini peringatan ataupun ada bundaran tuh. Nah, jadi peringatan ini tentunya menunjukkan hal-hal yang bersifat sensitif ataupun berbahaya. Jenis rambu lalu lintas yang kedua adalah rambu larangan. Rambu larangan digunakan untuk memberitahukan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan. Nah, beda dengan poin nomor 1 tadi, kalau poin nomor 2 ini bersifat larangan. Misalnya di sini dilarang masuk. Nah, berarti ini biasanya menunjukkan jalan yang satu arah nih, jadi nggak boleh lawan arah. Mobil dilarang masuk. Nah, ini juga biasanya di dalam gang atau komplek tuh ada tulisan mobil dilarang masuk. Berarti yang boleh masuk itu hanya mungkin sepeda, becak, dan sebagainya. Nah, yang berbentuk mobil nggak boleh. Di sini ada lambang yang ketiga ini ada huruf S, terus ada silangnya. Itu artinya dilarang berhenti. S ini menunjukkan arti stop. Nah, stop itu kan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya artinya berhenti. Jadi, kalau kita menemukan poin ketiga ini, itu artinya kita dilarang berhenti. Biasanya itu di dekat simpang, persimpangan, atau di dekat kelokan jalan, atau di tempat-tempat jalan yang ramai. Itu nggak boleh kita berhenti. Yang keempat di sini ada tulisan P. P itu artinya parkir. Nah, jadi dilarang parkir. Batas kecepatan maksimal 80. Nah, itu juga dilarang berputar arah, dilarang belok ke kanan, dilarang mendahului. Nah, ini contoh dari rambu larangan. Jenis rambu yang ketiga itu adalah rambu perintah. Nah, rambu perintah di sini digunakan untuk memberitahukan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Misalnya nih ada panah ke kiri nih, wajib mengikuti arah ke kiri. Ada panah ke kanan, wajib mengikuti arah kanan. Nah, ini biasanya menunjukkan arah jalan. Ini menunjukkan rambu perintah. Dan yang terakhir atau yang keempat di sini adalah rambu petunjuk. Rambu petunjuk digunakan untuk membantu pengguna jalan saat melakukan perjalanan atau memberikan informasi kepada pengguna jalan. Nah, rambu petunjuk ini biasanya menunjukkan tempat-tempat penting nih, seperti rumah ibadah, tempat pengisian bahan bensin, ataupun tempat-tempat penting lainnya. Nah, di sini adalah contoh nih, pesanggarahan muda. Ada rumah ibadat umat Muslim, rumah ibadat umat Kristen, museum, rumah ibadat umat Buddha, rumah ibadat umat Hindu. Nah, ini contoh dari rambu petunjuk. Nah, jadi sekian materi pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam video. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Baiklah, karena kita memulai video pembelajaran dengan doa, kita juga menutupnya dengan doa. Bagi yang beragama Katolik,
izinkan saya untuk memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran berikut. Sampai jumpa.